Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, mari sejenak kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada beliau, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pernahkah kamu mendengar kisah pernikahan yang batal hanya beberapa jam sebelum akad? Pernahkah kamu membayangkan betapa hancurnya hati seseorang ketika kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam satu malam? Dan mengapa kisah nyata seperti ini penting untuk didengarkan sampai akhir? Karena di dalamnya ada tanda, ada peringatan, dan ada keputusan sunyi yang mengubah nasib banyak orang. Manda adalah seorang wanita yang dikenal lembut dan sederhana. Ia tidak banyak bicara, tetapi setia. Selama 4 tahun, ia membangun hubungan dengan Agus, seorang pria yang dianggap mapan dan bertanggung jawab. Keluarga sudah saling mengenal, tanggal pernikahan ditetapkan, dan undangan telah tersebar kemana-mana. Di mata semua orang, pernikahan ini tinggal menunggu waktu. Sehari sebelum akad, rumah Manda dipenuhi aroma bunga dan kain kebaya yang baru disetrika. Ibunya tersenyum sambil melipat kain. Ayahnya duduk diam di teras, menunggu hari besar putrinya. Manda sendiri duduk di kamar, menatap gaun putih yang tergantung rapi. Di dalam hatinya ada rasa tenang. Namun entah mengapa, ada juga gelombang kecil kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Manda tidak langsung membukanya. Ia menarik napas panjang, lalu meletakkan ponsel itu kembali ke atas meja. Beberapa menit kemudian, pesan kedua masuk. Kali ini lebih singkat, lebih tajam, dan membuat dadanya sesak. Manda memejamkan mata sebelum akhirnya membuka pesan itu. Di layar hanya ada satu kalimat. Lihatlah kebenaran sebelum semuanya terlambat. Manda menelan ludah. Ia bangkit, mengunci pintu kamar, lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya dingin, jantungnya berdetak lebih cepat. Dalam diam, ia belum tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir dirinya mempercayai seseorang yang akan ia panggil suami. Di luar kamar, tawa keluarganya masih terdengar. Di dalam kamar, Manda menatap layar ponsel dengan pandangan kosong. Sebuah awal dari keputusan besar yang kelak membuat seluruh keluarga Agus menundukkan kepala dalam malu. Malam semakin larut, namun Manda belum juga memejamkan mata. Pesan pertama itu terus terngiang di kepalanya. Ia menatap ponsel dengan ragu, seolah benda kecil itu menyimpan sesuatu yang mampu meruntuhkan hidupnya. Beberapa detik kemudian, notifikasi baru muncul. Kali ini bukan hanya tulisan, melainkan sebuah gambar. Perlahan Manda membuka foto itu. Napasnya tertahan. Di layar terlihat Agus berdiri di lobi sebuah hotel, mengenakan kemeja gelap yang sangat ia kenal. Di sampingnya, seorang wanita dengan tubuh berlekuk, gaun ketat, dan senyum percaya diri menempel erat di lengannya. Posisi mereka terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Manda menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air mata mengalir tanpa suara. Ia memperbesar foto itu, berharap menemukan tanda bahwa ia salah melihat. Namun jam di sudut foto, lokasi hotel, dan wajah Agus yang jelas membuat dadanya seperti diremas. Tak lama, pesan lain masuk. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya janda yang biasa diajak check-in. Kalimat itu pendek, dingin, dan kejam. Manda menjatuhkan ponsel ke kasur. Tubuhnya gemetar. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Beberapa menit kemudian, ponsel itu kembali menyala. Kali ini sebuah video singkat. Manda ragu, tetapi akhirnya menekan putar. Di dalam video, terdengar suara tawa Agus. Suara yang selama ini ia dengar setiap malam. Suara itu memanggil nama wanita tersebut dengan nada manja. Manda mematikan video itu sebelum selesai. Ia tidak sanggup mendengar lebih jauh. Di saat yang sama, Agus masih tak bisa dihubungi. Telepon tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Alasan rapat mendadak yang ia sampaikan siang tadi, kini terasa seperti ejekan. Manda duduk bersandar ke dinding, memeluk lututnya sendiri. Malam itu,
Ia tidak menangis meraung. Ia justru terdiam terlalu lama. Sekitar 1 jam kemudian, pesan terakhir masuk. Jika kamu mau bukti lebih lengkap, simpan ini. Besok semuanya akan terlambat. Manda menatap layar lama sekali. Lalu dengan tangan yang mulai tenang, ia menyimpan semua bukti itu ke dalam satu folder. Di titik itulah sesuatu berubah di dalam dirinya. Rasa sakit masih ada, tetapi rasa percaya telah mati. Manda berdiri, berjalan ke cermin, dan menatap bayangannya sendiri. Wajahnya pucat, matanya merah. Namun, sorotnya berbeda. Ia tidak lagi terlihat sebagai calon pengantin yang rapuh. Malam itu, Manda tidak menghubungi Agus. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan lewat telepon. Ia memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena ia sedang menyiapkan satu keputusan yang akan mengubah hari esok. Di luar kamar, persiapan pernikahan terus berjalan. Tidak satupun dari mereka tahu bahwa di balik pintu tertutup itu, Manda telah memutuskan sesuatu yang tidak akan bisa ditarik kembali. Pagi menjelang dengan cahaya pucat menembus jendela kamar Manda. Suara ayam berkokok dan langkah orang-orang di dapur menandai hari yang seharusnya paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun bagi Manda, pagi itu terasa asing. Ia bangun tanpa air mata, tanpa gemetar. Hatinya seperti telah melewati malam terpanjang dan kini menjadi sunyi. Ibunya mengetuk pintu. Dengan suara lembut ia berkata, "Manda, bangun nak. Hari ini hari besarmu." Manda membuka pintu perlahan dan tersenyum tipis. "Iya bu, Manda siap." Suaranya tenang, nyaris tak menunjukkan bekas luka semalam. Di meja rias, ia duduk diam saat perias mulai bekerja. Bedak menutupi wajah pucatnya. Lipstik memberi warna pada bibir yang semalam membisu. Setiap sapuan kuas terasa seperti ritual perpisahan, bukan persiapan penyatuan. Di kepalanya, potongan foto dan suara dari video itu terputar ulang, namun tak lagi melukai. Semuanya sudah ditempatkan pada satu kotak bernama keputusan. Sementara itu di rumah Agus, suasana ramai dan penuh tawa. Keluarganya sibuk menyambut tamu. Agus sendiri terlihat rapi, percaya diri, bahkan sempat bercanda dengan sepupunya. Seseorang bertanya pelan, "Kamu kelihatan capek, Gus." Agus tersenyum ringan. "Deg-degan mau akad, doakan saja lancar." Tidak ada yang tahu bahwa beberapa jam sebelumnya, ia keluar dari hotel dengan sisa parfum asing di bajunya. Tidak ada yang tahu bahwa ponselnya sengaja ia matikan untuk menghindari satu nama yang seharusnya paling ia jaga. Menjelang waktu akad, Manda duduk di ruang tunggu. Ayahnya menghampiri dan menggenggam tangannya. "Ayah bangga sama kamu, nak. Ayah berharap kamu bahagia." Manda menatap ayahnya, lalu menunduk hormat. "Insya Allah ya." Ucapannya singkat, namun mengandung beban yang tak terucap. Di dalam tas kecilnya, ponsel itu tersimpan rapi, bukan sebagai alat balas dendam, melainkan sebagai saksi. Manda tidak berniat berteriak, tidak berniat mencaci. Ia hanya ingin kebenaran berdiri di tempat yang seharusnya, di hadapan janji suci yang hampir dilanggar tanpa rasa bersalah. Saat namanya dipanggil untuk bersiap menuju tempat akad, Manda menarik napas panjang. Untuk sesaat, ia menutup mata. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, jika ini jalan yang kau pilihkan, maka kuatkan langkahku." Ia pun berdiri, gaun putihnya menyapu lantai pelan. Setiap langkahnya menuju ruang akad, bukan lagi langkah seorang wanita yang menunggu dinikahi, melainkan langkah seseorang yang siap menghentikan kebohongan di detik terakhir. Ruang akad telah dipenuhi tamu. Suara bisik doa bercampur dengan dengung pendingin ruangan. Penghulu duduk rapi di depan meja. Berkas pernikahan tersusun di hadapannya. Agus duduk tegak di kursinya, mengenakan busana adat. Wajahnya terlihat serius namun tenang. Di dalam hatinya, ia hanya ingin semua cepat selesai. Manda memasuki ruangan dengan langkah pelan. Beberapa pasang mata menoleh. Gaunnya anggun, wajahnya terlihat cantik dan tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan itu, ada badai yang telah diputuskan untuk dilepaskan. Ibunya duduk di samping, tersenyum bangga, sementara ayahnya berdiri tak jauh darinya.
Penghulu membuka acara dengan salam dan doa. Suasana mendadak khidmat. Ketika hendak memulai ijab, Manda mengangkat tangannya perlahan. Gerakan kecil itu langsung menarik perhatian semua orang. "Maaf, Pak," ucap Manda dengan suara jelas namun sopan. "Bolehkah saya menyampaikan sesuatu sebelum akad dimulai?" Ruangan mendadak sunyi. Penghulu menoleh dengan sedikit terkejut. "Silahkan, Nak." Agus menoleh ke arah Manda. Alisnya berkerut. "Manda, ada apa ini? Kita bisa bicara nanti," ucapnya pelan. Nada suaranya mulai gugup. Manda tidak menatap Agus. Ia menatap lurus ke depan. "Saya ingin menyampaikan ini di sini, di hadapan keluarga dan saksi. Karena yang akan terjadi bukan urusan pribadi semata." Ibunda Agus terlihat gelisah. Ia tersenyum kaku. "Manda, kalau ada masalah kecil, bisa dibicarakan setelah akad. Jangan begini caranya." Manda menggeleng pelan. "Ini bukan masalah kecil, Bu." Dengan tangan yang tetap tenang, Manda mengeluarkan ponselnya dari tas. Beberapa tamu mulai saling pandang. Agus menegakkan tubuhnya. Napasnya mulai tidak teratur. Ia berbisik, "Manda, tolong jangan." Manda menatapnya untuk pertama kali pagi itu. Tatapannya dingin, tanpa air mata. "Kamu masih mau aku diam?" katanya pelan. "Semalam aku sudah cukup diam." Ia menggeser layar ponsel, bersiap memutar sesuatu. Jantung Agus berdegup keras. Ayahnya mulai berdiri, wajahnya tegang. Penghulu menahan napas, tak menyangka akad yang sebentar lagi dimulai berubah menjadi titik genting. Sebelum layar itu menyala, Manda berkata satu kalimat yang membuat ruangan semakin mencekam. "Aku datang hari ini bukan untuk dinikahi. Aku datang untuk menghentikan kebohongan sebelum menjadi ikatan seumur hidup." Dan di saat itulah, layar ponsel mulai memancarkan cahaya. Layar ponsel Manda menyala terang di tengah ruangan yang sunyi. Sebuah foto pertama muncul. Agus berdiri di lobi hotel, jelas, tanpa bisa disangkal. Beberapa tamu langsung terdiam, sebagian lain menutup mulutnya. Bisik-bisik kecil mulai terdengar, seperti gelombang yang tak bisa dihentikan. Belum sempat siapapun berbicara, Manda menggeser layar. Foto berikutnya muncul. Agus dan wanita itu berdiri lebih dekat. Wajah wanita tersebut terlihat percaya diri, tubuhnya mencolok, dan sikapnya sama sekali bukan sikap seorang teman biasa. Waktu dan lokasi tercantum jelas. Ibunda Agus terhuyung kecil. "Apa ini, Gus?" Suaranya bergetar. Agus berdiri setengah badan. "Itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Ini salah paham," ucapnya terbata-bata. Manda lalu memutar video singkat. Suara tawa Agus terdengar jelas. Suara yang memanggil nama wanita itu dengan nada yang tidak pantas diucapkan oleh pria yang akan menikah. Video belum selesai, namun Manda sudah menghentikannya. Ia tidak ingin ruang akad berubah menjadi tempat yang lebih memalukan. "Cukup," katanya tegas. "Saya tidak berniat membuka aib lebih jauh." Ayah Agus berdiri penuh amarah. "Agus, apa benar ini?" Agus menunduk, keringat mengalir di pelipisnya. Ia tidak menjawab, diamnya menjadi pengakuan paling jujur. Manda melangkah satu langkah ke depan. Suaranya tetap stabil. "Semalam, calon suami saya check-in di hotel bersama wanita lain. Dan pagi ini, ia duduk di sini seolah tidak terjadi apa-apa. Saya tidak akan menyerahkan hidup saya kepada pria yang memulai pernikahan dengan dusta." Ibunda Agus menangis tertahan. Ia menatap Manda dengan wajah penuh malu. "Nak, kami mohon, kalau ada salah Agus, kami yang bertanggung jawab." Manda menggeleng pelan. "Kesalahan ini bukan tanggung jawab orang tua, dan harga diri saya tidak bisa ditebus dengan permohonan." Ia lalu menoleh ke penghulu. Dengan sopan ia berkata, "Pak, saya membatalkan pernikahan ini." Penghulu mengangguk berat. "Baik, Nak." Ruangan berubah ricuh. Beberapa tamu berdiri, sebagian lainnya hanya terpaku. Agus terduduk kembali, wajahnya pucat, matanya kosong. Seluruh rencana, seluruh kebohongan, runtuh di satu titik yang tak pernah ia perkirakan. Manda menarik nafas panjang. Tanpa teriakan, tanpa caci maki, ia membalikan badan. Gaun putihnya bergerak perlahan saat ia melangkah pergi. Setiap langkahnya meninggalkan keheningan dan rasa malu yang tak akan pernah hilang dari keluarga Agus. Di belakangnya, nama Agus tidak lagi disebut sebagai calon pengantin. Hari itu, ia hanya dikenang sebagai pria yang kehilangan segalanya, tepat di hadapan janji suci yang ia khianati.
Langkah Manda terdengar pelan di lorong rumah itu. Tidak ada yang berani menghentikannya. Beberapa tamu hanya menunduk, sebagian berpura-pura sibuk merapikan pakaian. Gaun putih yang seharusnya menjadi simbol awal kehidupan baru, kini menjadi saksi keberanian seorang wanita menjaga martabatnya sendiri. Ibunya mengejar dari belakang. "Manda." Ucapnya lirih, suaranya bergetar. Manda berhenti sejenak. Ia menoleh, lalu meraih tangan ibunya dan menciumnya dengan penuh hormat. "Maafkan Manda, Bu. Ini berat, tapi ini yang terbaik." Ibunya memeluknya erat, tangisnya pecah. "Kamu anak yang kuat." Ayah Manda berdiri tak jauh dari mereka. Matanya berkaca-kaca, namun wajahnya tegap. Ia mendekat dan berkata pelan, "Ayah tidak kehilangan menantu hari ini. Ayah justru melihat anak ayah menyelamatkan hidupnya sendiri." Manda menunduk, dadanya sesak, namun tidak ada penyesalan di matanya. Di ruang akad, suasana berubah menjadi penuh tekanan. Keluarga Agus duduk terpaku. Beberapa kerabat mencoba menenangkan Ibunda Agus yang terus menangis. Ayah Agus berdiri di tengah ruangan, suaranya berat dan penuh kecewa. "Kita dipermalukan bukan oleh Manda. Kita dipermalukan oleh perbuatanmu sendiri." Agus masih duduk, kepalanya tertunduk. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Semua kata yang ia siapkan semalam kini terasa tidak berguna. Dalam hitungan menit, status yang ia banggakan runtuh. Ia bukan lagi calon suami, bukan lagi pria terhormat di mata keluarga. Di luar rumah, Manda duduk di dalam mobil. Ia melepas penutup kepalanya perlahan. Tangannya gemetar, namun ia tetap menarik nafas dalam. Matanya memandang lurus ke depan, bukan ke belakang. Hari itu, ia tidak membawa pulang cincin atau janji. Ia membawa pulang dirinya sendiri. Mobil mulai bergerak meninggalkan rumah itu. Di kaca spion, bayangan tenda pernikahan semakin kecil. Tidak ada sorak, tidak ada musik. Yang tersisa hanyalah keheningan dan kenyataan pahit yang harus ditanggung Agus seumur hidupnya. Sementara itu, di dalam rumah yang ditinggalkan Manda, tidak ada satupun yang mampu tersenyum. Pernikahan batal, undangan menjadi saksi, dan nama baik yang selama ini dijaga runtuh oleh satu malam pengkhianatan. Hari itu akan selalu dikenang, bukan sebagai hari pernikahan, melainkan sebagai hari ketika sebuah kebohongan dihentikan, tepat sebelum berubah menjadi dosa yang lebih panjang. Setelah kepergian Manda, rumah Agus berubah sunyi. Kursi-kursi tamu masih tersusun rapi. Hidangan belum tersentuh, dan kain dekorasi masih tergantung, seolah menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Beberapa tamu pamit satu persatu dengan wajah canggung, tanpa banyak bicara. Tidak ada ucapan selamat. Yang ada hanya tatapan iba dan bisik-bisik tertahan. Ayah Agus duduk di kursi paling depan. Tangannya gemetar saat melepas peci. Ia menunduk lama, lalu berkata lirih namun tajam. "Selama ini aku pikir kamu laki-laki yang siap memimpin rumah tangga. Ternyata aku salah menilai." Agus berdiri perlahan. "Ayah, aku khilaf. Aku bisa jelaskan." Ayahnya menatap tajam. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Khilaf itu terjadi sebelum akad, dan kamu memilihnya. Ibunda Agus masih terisak. Ia menutup wajah dengan kain. "Malu ini tidak akan hilang dalam semalam, Gus. Orang-orang datang bukan untuk melihat kesalahan Manda. Mereka datang untuk menyaksikan kebohonganmu terbuka." Agus terdiam. Kata-kata ibunya menghantam lebih keras dari amarah. Di luar rumah, beberapa tetangga masih berdiri. Ada yang berbisik, ada yang menggeleng pelan. Berita itu menyebar cepat, lebih cepat dari undangan yang dulu dibagikan. Nama Agus disebut bukan sebagai mempelai pria, melainkan sebagai pria yang gagal menjaga amanah. Agus masuk ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jas pengantin yang masih tergantung rapi. Tangannya meremas kain itu, lalu menjatuhkannya ke lantai. Dalam benaknya, terbayang wajah Manda yang tenang saat berkata membatalkan pernikahan. Tidak ada amarah di sana. Justru itulah yang paling menyakitkan.
Untuk pertama kalinya, Agus menyadari sesuatu. Ia tidak kehilangan pernikahan hari itu. Ia kehilangan kepercayaan, harga diri, dan masa depan yang sudah hampir ia genggam. Semua runtuh, bukan karena orang lain, melainkan karena pilihannya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Manda telah tiba di rumah orang tuanya. Ia masuk ke kamar, mengganti gaun putihnya dengan pakaian sederhana. Ia melipat gaun itu perlahan, lalu menyimpannya di lemari. Tidak ada tangis berlebihan. Yang ada hanya kelelahan panjang setelah malam dan pagi yang menguras jiwa. Di luar kamar, ibunya menunggu dalam diam. Ayahnya duduk di ruang tengah, memandang kosong. Rumah itu tidak merayakan apa-apa hari itu. Namun di dalam kesunyian itu, ada satu hal yang tetap utuh. Martabat seorang wanita yang memilih berhenti tepat sebelum jatuh lebih dalam. Dan hari itu belum berakhir. Karena bagi Agus, hidup baru saja mulai menunjukkan konsekuensi yang sebenarnya. Menjelang sore, kabar tentang gagalnya pernikahan itu telah sampai ke banyak telinga. Tidak ada yang perlu membesar-besarkan. Cerita itu berjalan sendiri, dari satu mulut ke mulut lain. Setiap orang menambahkan nada keheranan, sebagian menyelipkan penilaian. Nama Agus disebut berulang kali, selalu diikuti gelengan kepala. Di ponsel Agus, pesan demi pesan masuk tanpa henti. Ada yang bertanya, ada yang menyindir, ada pula yang terang-terangan kecewa. Ia tidak membalas satupun. Ponsel itu akhirnya ia letakkan di meja, layar menghadap ke bawah. Seolah dengan begitu, ia bisa menghentikan kenyataan. Seorang kerabat mendekatinya. Gus, orang-orang di luar sudah tahu semuanya. Kamu sebaiknya minta maaf ke keluarga Manda. Agus mengangguk lemah. Ia tahu, tetapi ia juga sadar ada permintaan maaf yang datang terlalu terlambat. Sementara itu, di rumah Manda, suasana lebih tenang. Beberapa tetangga datang bukan untuk bergosip, melainkan untuk memastikan keadaan. Manda menyambut mereka dengan sopan. Ia tidak menceritakan detail. Ia hanya berkata singkat, pernikahan ini tidak jadi, mohon doanya saja. Malam mulai turun. Manda duduk sendirian di kamar, menatap jendela. Lampu jalan menyala satu persatu. Ia menghela napas panjang. Di dadanya masih ada sisa sesak, tetapi tidak ada penyesalan. Yang ia rasakan adalah lega yang pelan, seperti luka yang akhirnya dibersihkan meski perih. Di sisi lain kota, wanita yang bersama Agus di hotel semalam itu duduk di kamarnya. Ponselnya berdering. Nama Agus muncul di layar. Ia menatapnya beberapa detik lalu mematikan panggilan itu. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan semalam. Selebihnya bukan urusannya. Agus menatap layar yang gelap. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Tidak ada Manda yang menunggu pesan, tidak ada keluarga yang membela. Yang tersisa hanyalah bayangan satu keputusan yang ia anggap sepele, namun berujung menghancurkan segalanya. Malam itu, tidak ada pesta, tidak ada doa akad. Yang ada hanya keheningan panjang yang mengajarkan bahwa satu malam pengkhianatan bisa menghapus masa depan yang dibangun bertahun-tahun. Hari berganti. Pagi datang tanpa kesibukan persiapan pernikahan. Di rumah Manda, tidak ada tenda, tidak ada tamu, tidak ada musik. Yang terdengar hanya suara sapu di halaman dan langkah pelan ibunya di dapur. Segalanya kembali seperti hari-hari biasa. Namun, rasa di dalamnya telah berubah. Manda bangun lebih awal. Ia berwudu, lalu duduk bersujud lebih lama dari biasanya. Tidak ada kata yang ia ucapkan dengan suara. Semua ia serahkan di dalam hati. Setelah itu ia duduk di teras, memandangi langit pagi yang pucat. Udara terasa lebih ringan, meski dadanya masih menyimpan bekas luka. Ayahnya duduk di samping. "Kamu tidak salah, Nak," katanya pelan. "Dunia mungkin ribut, tapi Allah tahu niatmu." Manda mengangguk. Ia tahu, keputusan itu tidak akan mudah. Akan ada hari-hari di mana namanya disebut dengan rasa iba, bukan bahagia. Namun ia lebih siap menghadapi itu daripada hidup dalam kebohongan. Di rumah Agus, suasana masih berat. Beberapa kerabat telah pulang. Tenda dibongkar. Kursi diangkut satu persatu.
Setiap bunyi gesekan terasa seperti pengingat. Agus membantu tanpa bicara. Ia tidak lagi menghindar. Ia menerima tatapan sinis tanpa perlawanan. Seorang tetangga berkata lirih, "Sayang ya, sudah di depan mata malah begini." Agus hanya mengangguk. Tidak ada lagi pembelaan yang bisa ia berikan. Semua sudah jelas. Siang itu, Agus memberanikan diri mengirim pesan pada Manda. "Maafkan aku hilaf. Aku masih ingin memperbaiki semuanya." Pesan itu terkirim, namun tidak pernah dibalas. Bukan karena Manda membenci, melainkan karena ia sudah selesai. Manda membaca pesan itu di sore hari. Ia menatap layar beberapa detik, lalu menghapusnya. Ia tahu, ada pintu yang jika sudah ditutup, tidak perlu dibuka kembali. Tidak semua yang menyesal pantas diberi kesempatan kedua. Di tempat lain, Agus menjalani hari-harinya dengan bayang-bayang yang tak pergi. Setiap kali ia menghadiri acara keluarga, selalu ada jeda canggung. Setiap kali namanya disebut, selalu ada nada berbeda. Ia belajar bahwa penyesalan tidak selalu datang bersama kesempatan memperbaiki. Ia pernah berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri, lalu berkata lirih, "Andai waktu bisa diulang." Namun hidup tidak mengenal andai. Hidup hanya mencatat pilihan dan akibatnya. Manda menyimpan gaun putih itu di lemari paling atas. Bukan sebagai luka, tetapi sebagai pengingat bahwa ia pernah hampir menyerahkan hidupnya pada orang yang salah, dan bahwa Allah menjaganya dengan cara yang tidak ia minta, namun ia butuhkan. Hari itu, Manda melangkah keluar rumah dengan langkah ringan. Tidak ada janji, tidak ada cincin, tidak ada sorotan. Yang ia bawa hanyalah dirinya sendiri, utuh, jujur, dan tidak lagi terikat pada masa lalu. Dan disitulah kisah ini berhenti. Bukan pada pernikahan yang gagal, melainkan pada keberanian seorang wanita yang memilih berhenti, tepat sebelum kehilangan segalanya.